Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu dan rekan semuanya? Semoga tetap sehat selalu. Nama saya Medi Dilaksana Dwi Abadi, saya peserta Laksar Angkatan 9 nomor urut 4. Saya akan mencoba mempresentasikan hasil habituasi saya, pelaksanaan aktualisasi diri dengan judul peningkatan mutu kegiatan pembelajaran dengan pendekatan blended learning pada program studi hubungan masyarakat UPN Veteran Yogyakarta. Sebelumnya saya akan coba bahas sedikit tentang teknis pelaksanaan habituasi saya di Prodi Humas UPN Veteran Jakarta, yaitu kondisinya adalah Prodi Humas adalah prodi baru yang berdiri tahun 2017 dan baru angkatan pertama tahun 2015. Dari 2017 sampai hari ini belum pernah melaksanakan pembelajaran dengan metode blended learning. Blended learning itu pada dasarnya adalah menggabungkan kuliah konvensional kelas dan kuliah daring. Namun di sisi lain kondisi wabah COVID-19 menuntut kita semua harus bekerja di rumah, sekolah di rumah, dan kuliah di rumah. Itu menjadi poin positif bagi pelaksanaan program saya, yaitu kuliah daring. Seperti apa? Maksudnya kita coba bahas satu persatu. Ya, ini judul aktualisasi saya, yaitu peningkatan mutu kegiatan pembelajaran dengan peningkatan blended learning pada program studi hubungan masyarakat UPN Veteran Yogyakarta. Kondisinya adalah prodi baru Humas itu berdiri di era akreditasi instrumen yang baru, yaitu era 9 kriteria, yang mana pada era sebelumnya akreditasi itu menggunakan instrumen yang dikenal dengan instrumen 7 standar. Kalau yang era baru dengan istilah 9 kriteria. Di sisi lain, Prodi Humas juga berdiri seiring dengan perkembangan revolusi industri 4.0, yaitu salah satu aspeknya terkait dengan penggunaan teknologi daring salah satunya untuk dalam tata kelola organisasi kesehariannya. Sejak tahun 2017 hingga hari ini, karena belum pernah kuliah daring, sehingga memang blended learning ini menjadi satu hal yang inovatif bagi Prodi Humas karena biasanya dilakukan tatap kelas konvensional, sehingga seperti apakah situasinya, nuansanya, atau ya perasaannya dengan metode daring belum pernah tergambar sedikit pun. COVID-19 bagi saya pribadi ada sisi positifnya, terutama mungkin bagi Prodi Humas ya, karena kami semua harus mau tidak mau antara terpaksa dan harus menyesuaikan beradaptasi dengan sistem kuliah daring. Nah, kuliah daring ini pada dasarnya adalah memanfaatkan LMS, yaitu Learning Management System, adalah aplikasi untuk mengajar atau belajar. Ini variannya banyak sekali. Di UPN sebenarnya juga sudah ada e-learning-nya, sudah sekian tahun ya. Cuman sayang sekali di UPN terkait e-learning ini tidak berfungsi secara optimal dan bisa dibilang vakum. Di UPN menggunakan aplikasi bernama Moodle. Ya, terkait dengan aktualisasi yang saya laksanakan juga saya kaitkan dengan isu kebijakan kampus merdeka, yang salah satunya adalah terkait dengan kuliah lintas jurusan selama 3 semester atau setara dengan 60 SKS. 1 semester 20 SKS. Kita akan coba lihat nanti seperti apa. Nah, ini sedikit tentang blended learning adalah menggabungkan tadi ya konvensional dan digital. Aspeknya ada 7, yaitu face to face, virtual class, webinar, link, simulasi, tetap ada tugas juga bisa, dan one-on-one coaching juga bisa. Karena prinsipnya hanya merubah skema dari tatap muka kelas dengan terdigitalisasi. Platformnya banyak sekali. Mungkin kalau yang era lockdown ini, era work from home ini, paling banyak saya temukan menggunakan aplikasi Zoom untuk video conference atau webinar. Ini salah satu model saja. Seperti ini. Apa sih benefitnya dari model blended learning ini? Tetap bisa personalized online learning, tetap bisa secara individu, tapi bisa berkelompok juga. Karena kan menggunakan video conference kan kita juga bisa private, juga bisa forum besar seperti webinar.
Ini ada 10 manfaat dari blended learning. Saya skip saja. E-learning ini pada dasarnya, kalau e-learning saja itu memanfaatkan electronic learning. Semuanya elektronik atau digital, tidak menggunakan tatap muka. Nah, blended learning inilah yang kemudian diaplikasikan di Prodi Humas. Sebelumnya hanya tatap muka, terus di kelas, terus mungkin agak ini ya, akses informasi atau referensi menjadi terbatas. Nah, dengan blended learning harapannya, misalkan dengan kuliah 14 pertemuan, beberapa pertemuan diatur menggunakan e-learning itu bisa menambah wawasan, pengalaman, kompetensi, dan tentu menambah literatur bagi mahasiswa dan dosen dalam mencari ilmu lah. Kita bisa ambil dari audiovisual, dari jurnal, dan lain sebagainya. Kira-kira seperti ini konsep dari learning management system. Jadi ada satu server, kalau kita di UPN menggunakan aplikasi Moodle, di situ kita bisa sama, aktivitasnya sama persis dengan kuliah konvensional. Ada kelasnya, ada ruangnya, ada mata kuliah, ada tugas, dan lain sebagainya. Bisa untuk presentasi dan lain sebagainya. Bisa upload materi, bisa download materi, bisa diskusi forum, bisa chattingan, dan bisa video conference. Hanya saja nanti fiturnya menyesuaikan masing-masing dosen dan mahasiswa untuk bisa menggunakan aplikasi apa. Nah, ini banyak sekali beberapa aplikasi LMS yang cukup populer. Moodle menjadi salah satu yang diunggulkan, karena Moodle ini juga termasuk aplikasi yang open source ya, gratis, tapi fiturnya melimpah. Ini biasanya diadu dengan Google Classroom, kalau yang sekarang trennya ke Google Classroom. Nah, dinamika e-learning UPN memang di sisi lain error, diakses tidak bisa dibuka. Ini saya coba akses di akhir bulan Februari. Awal-awal saya melaksanakan masa habituasi tidak bisa diakses. Nah, ini di sisi lain UPN juga menggunakan Moodle versi lama, versi 2.3, sedangkan sekarang sudah eranya 3,8 atau 3.8. Nah, dalam habituasi itu saya menerapkan tiga hal yang utama, yaitu menerapkan kuliah daring. Nanti bisa aplikasi Moodle-nya UPN ditingkatkan atau dioptimalkan, kemudian menggunakan aplikasi yang lain sesuai dari instruksi rektorat, dan kita coba, kami mencoba kuliah lintas prodi. Nah, pada dasarnya aktualisasi diri saya terdiri dari 7 kegiatan, yaitu yang pertama adalah FGD dengan unsur pimpinan, ada dekan, ketua jurusan atau setingkat kepala departemen, dan koordinator program studi, yaitu atasan saya langsung. Kemudian ada uji kelayakan blended learning, ini sifatnya pretest, survei, dan sosialisasi seputar kampus merdeka dan blended learning. Kemudian proses pembuatan fasilitas e-learning untuk Prodi Humas. Kemudian berikutnya ada sosialisasi penggunaan e-learning UPN, terutama di Prodi Humas atau di jurusan komunikasi. Kemudian ada uji coba praktek blended learning. Ini bisa menggunakan e-learningnya UPN dan aplikasi yang lain. Ditambah lagi nanti ada sistem monitoring dan evaluasi. Kira-kira seperti apa dinamika plus minus pro kontranya menggunakan metode blended learning atau aplikasi kuliah daring itu, kira-kira dosen dan mahasiswa tantangannya seperti apa. Nah, itu yang akan saya coba gali lebih dalam. Kemudian yang terakhir adalah penyusunan laporan akhir. Ini saya skip saja. Nah, ini saya kendalanya adalah karena masa habituasi kami itu berbarengan dengan masa ujian tengah semester, sehingga efektif hanya bisa berjalan di 2 minggu pasca UTS, karena di masa UTS tidak ada aktivitas perkuliahan, sehingga yang bisa kami lakukan hanya berdiskusi. Namun fakta di lapangan, berdiskusi dengan unsur pimpinan ini tidak bisa tergabung dalam satu waktu bersamaan. Ini sehingga saya lakukan secara terpisah. Ditambah lagi kami waktu itu berbarengan dengan wabah COVID-19. Ini saya berdiskusi dengan Ibu Dekan FISIP terkait bagaimana persiapan FISIP dalam menerapkan blended learning ke depannya. Ini waktu itu belum ada wabah COVID-19, ditambah bagaimana persiapan menghadapi kampus merdeka. Nah, ini beliau Mas Panji Dwi Asrianto, ini Ketua Jurusan Komunikasi, juga waktu itu baru bisa berdiskusi lebih mendalam tentang program-program aktualisasi diri kami, juga karena sudah work from home ya, sehingga saya berdiskusinya via aplikasi Zoom dengan webinar atau video conference dengan rekan-rekan saya yang lain. Jadi saya coba sosialisasi, diskusi, dan pretest di kelas-kelas terkait blended learning dan kampus merdeka.
Bisa di beberapa kelas ada prodi ilmu komunikasi, ada prodi humas, ada prodi HI dan prodi AB. Karena saya fokusnya ke lingkungan FISIP, meskipun uji cobanya dari prodi humas, tapi kemudian Ibu Dekan menyarankan di uji coba sekalian disosialisasi di lingkungan FISIP. Di FISIP ada 3 jurusan, yaitu ilmu komunikasi, hubungan internasional, dan administrasi bisnis. Nah, hasil diskusinya saya coba rekam dalam bentuk video, kemudian saya upload di YouTube untuk untuk sosialisasi atau untuk sharing sama YouTuber atau netizen. Saya share publik sehingga nanti bisa dicek di YouTube juga. Nah, ini sudah ada e-learningnya untuk Moodle di UPN, tapi sayang sekali ini di hubungan masyarakat belum ada waktu itu. Nah, ini kemudian saya coba uh, nego ke pihak pengelola yaitu Telematika untuk bisa membuat slot untuk prodi humas. Tapi karena kendala banyak hal sehingga saya juga harus menunggu, karena waktu itu Telematika sebagai pengelola utama e-learning overload karena ada proses pembaharuan sistem di UPN, yaitu menggunakan SEMAR, sistem manajemen sistem manajemen akademik dan riset, itu sistem barunya UPN, sehingga fokus utama Telematika adalah migrasi data. Nah, itu membuat saya juga harus menunggu cukup lama. Kemudian berjalan lockdown. Nah, ini ada kebijakan baru dari LP3M atau penjaminan mutu dan pengembangan pembelajaran, yaitu menginstruksikan kepada semua dosen baru untuk CPNS dialihfungsikan atau diperankan sebagai admin e-learningnya. Nah, ini kebetulan saya juga ditunjuk sebagai admin e-learning di lingkungan FISIP, terutama untuk prodi humas ya, karena saya ada di homepage-nya di prodi humas. Nah, saya harus registrasi akun dulu di proses kegiatan pembuatan e-learning. Saya harus registrasi akun dulu. Nah, ini saya baru bisa seperti tanggal 17 Maret. Saya belum bisa, waktu baru punya akun saya tidak bisa otak-atik fitur dan lain sebagainya, tata kelas, input dan lain sebagainya saya tidak bisa, sehingga kemudian saya mencoba nego ke Telematika dan LP3M untuk mengajukan diri sebagai admin agar saya bisa punya hak akses penuh dalam tata kelola e-learning di UPN. Kemudian tidak selang berapa lama saya disetujui, sehingga saya juga punya hak akses penuh. Dari tadi yang tidak ada tampilannya slot untuk prodi humas, saya bisa bikin slot baru, saya bisa input semester, mata kuliah 7 semester, ini untuk sampling saja. Saya bisa tata kelola kelas, ini uji cobanya untuk semester 4. Sekarang saya memilih pertemuan ke-9, ini baru bisa diaplikasikan baru minggu kemarin ini. Metode penelitian komunikasi 2, ini kebetulan dosen pengampunya ke koprodi kami sendiri, ke koordinator program studi humas sendiri, sehingga saya lebih mudah untuk diskusi dengan beliau. Ini uji cobanya seperti ini, ada upload materi, nanti kemudian ada diskusinya, ditambah waktu itu karena blended ya, saya sekaligus juga menggunakan 2 aplikasi, yaitu e-learning UPN dan aplikasi Zoom untuk video konferensinya, karena kebetulan modelnya UPN ini belum optimal, fiturnya belum semuanya dinyalakan. Dan di sisi lain, karena terkait work from home, rektor juga menginstruksikan dosen dan mahasiswa semuanya bekerja dari rumah, sehingga untuk dosen kami staf pengajar itu diinstruksikan untuk menggunakan aplikasi e-learning UPN, bisa juga dengan Google Classroom, email, WhatsApp, dan aplikasi yang lain yang memudahkan dosen dan mahasiswa dalam menjalankan pembelajaran. Nah, ini juga di sisi lain kendala juga, karena kalau di program saya utama adalah mengoptimalkan e-learning UPN, yaitu aplikasi Moodle. Tapi kalau dalam konteks blended learning, ya ini menjadi poin positif untuk saya pribadi, karena program saya dengan otomatis menjadi berjalan, karena didukung sampai ke tingkat rektorat juga, bahkan sampai ke tingkat kementerian, karena instruksinya jelas, work from home, kuliahnya harus daring, membebaskan dosen mahasiswa memilih platform apa yang akan digunakan. Ini juga saya bersyukur sekali saya bisa dapat dukungan sampai seperti ini. Nah, ini instruksi rektor dan LP3M, ini Bu Herlina Jayadianti ini adalah kepala urusan pengembangan pembelajaran. Ini dari LP3M, ini yang share terkait dengan instruksi rektorat dan
semua hal tentang informasi terkait persiapan kuliah daring. Ini di-share di portal learningupnik.ac.id juga. Seperti ini contohnya. Nah, ini di sisi lain juga pihak rektorat atau khususnya P3M dan Telematika justru juga sudah menyediakan panduan atau modul penggunaan e-learning UPN Veteran Jakarta. Ini juga poin positif untuk saya karena program saya untuk terkait ini juga didukung penuh, bahasanya seperti itu. Dan seperti ini. Nah, kemudian setelah saya bisa mengelola prodi humas di portal e-learning UPN, saya coba sosialisasi juga, tapi karena keterbatasan akses kelas sehingga saya hanya bisa share ini di grup WhatsApp, terutama di grup dosen dulu. Kalau untuk di mahasiswa saya masih terbatas pada angkatan 2018 di mata kuliah metode penelitian komunikasi 2 yang tadi di awal saya jelaskan, karena itu kebetulan mata kuliah yang diambil core prodi kami, jadi saya bisa lebih mudah share di sana. Tapi juga di sisi lain belum bisa belum bisa dimonitoring dan dievaluasi karena aplikasinya belum bisa dijalankan secara optimal karena mahasiswa dan dosen pengampu secara umum lebih memilih Google Classroom dan Zoom. Itu lebih mudah diikuti dibanding dengan aplikasi Moodle, karena kalau Moodle sistemnya harus dosen dan mahasiswa harus register akun, kemudian nanti dosen sifatnya mengenroll atau memberikan hak akses kepada mahasiswa. Nah, ini model seperti ini dinilai lebih ribet untuk dosen dan mahasiswa sehingga mereka memilih Zoom dan Google Classroom yang pada dasarnya mereka sudah memiliki akun email terlebih dahulu karena mereka berbasis pada Android atau produknya Google. Itu kendala juga. Jadi saya coba sosialisasi terkait e-learning UPN atau aplikasi Moodle itu di metode penelitian komunikasi 2 ini saya menggunakan aplikasi Zoom. Kemudian saya nyempil setelah perkuliahan materinya selesai, saya coba nyempil untuk menjelaskan e-learning UPN. Nah, kira-kira seperti ini dicobanya menggunakan Zoom ditambah dengan WhatsApp ketika terjadi error jaringan dan lain sebagainya, ditambah dengan e-learning UPN. Jadi memang betul-betul blended learning sekali. Karena kalau untuk kuliah tatap kelas kan, tatap muka di kelas sudah berjalan sejak sebelum UTS 1 berjalan 7 pertemuan. Ini bersyukur meskipun baru 1 pertemuan secara efektif, tapi sudah bisa memberikan gambaran dinamikanya blended learning seperti apa. Nah, di sisi lain saya juga sudah berhasil untuk uji coba kuliah lintas jurusan dengan metode blended learning ini. Nah, kebetulan di sesi yang awal saya coba sosialisasi tadi juga masuk di kelas-kelas itu di prodi administrasi bisnis dan hubungan internasional. Di sana saya selain sosialisasi juga mencoba menjelaskan sedikit, mengenalkan sedikit tentang ilmu komunikasi dan hubungan masyarakat itu seperti apa. Artinya sekaligus mencoba mengajar di kelasnya yang bukan jurusan saya. Nah, ini menjadi menarik karena mahasiswa juga ternyata ada sisi kaget, kenapa ada dosen selain prodi saya masuk ke sini ngajar, ini ada apa? Nah, itu juga menjadi temuan unik. Nah, ini saya coba mengajak, ini ada Mas Hestu Tomo Restu Kuncoro atau Mas Tommy Kuncoro, ini dosen HI ngajar di Prodi Humas di angkatan 2018 secara daring menggunakan aplikasi Zoom. Nah, ini diuji cobakan mengajar materinya seputar pengenalan ilmu hubungan internasional. Apakah bisa berkolaborasi antara HI dan Humas itu seperti apa? Nah, ternyata dengan uji coba seperti ini juga membuka wawasan baru bagaimana nanti kedepannya pimpinan perlu membuat kebijakan-kebijakan pendukungnya. Ini contoh saja seperti ini. Nah, ini waktu saya uji coba kuliah dengan e-learning UPN dan kuliah dengan aplikasi Zoom di metode penelitian komunikasi 2 ini. Beliau adalah koordinator program studi Humas. Ini atasan saya langsung. Nah, hambatannya adalah ada 9 yang saya coba tangkap. Memang kalau di garis bawahi blended learning itu kendala utamanya ada di pertama kali adalah kualitas jaringan internet itu bisa dipengaruhi sinyalnya yang tidak stabil untuk 4G, 3G atau bahkan 8G. Ditambah lagi nanti kuota. Ternyata untuk video conference itu kuotanya termasuk yang boros, apalagi untuk mahasiswa ada berapa mata kuliah, berapa sesi setiap harinya, Senin sampai Jumat. Nah, itu ternyata juga luar biasa sekali. Biaya yang dikeluarkan kosnya menjadi lebih besar. Meskipun bisa disiasati dengan menyalahhidupkan aspek video. Kalau audio mungkin masih lebih ringan. Kira-kira ada 9 item ini yang kemudian harus dievaluasi untuk kedepannya.
Nah ini contoh, sisi lain juga ternyata tadi saya coba akses e-learning UPN, ternyata error. Nah ini kendala utama untuk UPN mungkin kedepannya juga harus maintenance-nya harus lebih rutin terkait apa ya, kemudahan akses, kestabilan jaringan dan lain sebagainya terkait e-learning UPN ini tanggal 17 April saya akses pagi tidak bisa. Nah ini contoh dosen memilih menggunakan Google Classroom. Ini saya bisa masuk di beberapa mata kuliah. Yang menarik saya juga masuk di mata kuliah pertambangan, teknik pertambangan. Saya masuk di teknik reservoir dan pemodelan simulasi pertambangan. Ini saya coba kuliah lintas jurusan untuk saya ngajar di lintas fakultas dalam satu kampus. Nah, cuman belum bisa berjalan dengan optimal karena dosen pengampunya Bu Indah ini juga menerapkan hanya upload dan download materi di Google Classroom. Untuk di kuliah video conference saya belum pernah diajak sama sekali. Nah ini contoh waktu menggunakan Zoom karena dinilai Pak Korprodi menyatakan kalau hanya kuliah via WhatsApp dan Google Classroom itu kan sifatnya upload download materi dan nanti komen by komen dalam menjelaskan itu keluhan mahasiswa adalah tidak bisa menangkap secara komprehensif penjelasan dari dosen sehingga harus didukung paling tidak tatap muka digital seperti ini menggunakan video conference sehingga nanti mahasiswa bisa melihat body gesturnya, mimiknya, ekspresinya dan penjelasannya dari dosen itu sendiri itu lebih memudahkan mahasiswa dalam memahami materinya. Nah ini salah satu kendalanya adalah e-learning UPN itu untuk aplikasi Moodle di sisi lain kontraknya sudah habis sebelum era COVID ya, sehingga dimigrasi ke sistem yang baru namanya SEMAR, Sistem Manajemen Akademik dan Riset. Nah ini yang benar. Nah Telematika sebagai pengelola utama e-learning sudah migrasi banyak hal, banyak data menuju ke SEMAR ini. Nah ini yang menjadi kendala bersama dan menjadi temuan saya kenapa e-learning UPN itu tidak digunakan sampai hari ini. Nah solusinya tadi membuat tim admin baru, kemudian menerapkan membebaskan multi platform, itu instruksi dari rektor, boleh memilih Zoom, bahkan diskusi di WhatsApp, Google Classroom, termasuk e-learning UPN dan lain sebagainya. Metodenya bebas, aplikasinya bebas, yang penting pembelajaran tetap berjalan. Konsep blended learning atau kuliah daring itu menjadi penekanan utamanya. Di sisi lain, Rektorat juga memberikan subsidi kuota internet bagi mahasiswa selama menjalankan work from home atau masa lockdown seperti ini. Di sisi lain, Telematika juga sudah menyediakan modul untuk beberapa aplikasi seperti e-learning UPN, kemudian ada Google Classroom, dan aplikasi Zoom. Termasuk saya juga membuatkan video tutorial untuk memudahkan operasional teks. Karena kadang-kadang kalau kita baca teks tutorial atau modul itu keluhannya biasanya malas membaca. Nah kalau lihat video durasinya pendek, downloadnya kalau dilihat juga kan ringan. Nah di sisi lain juga terkait dengan kampus Merdeka ya, kuliah lintas prodi atau lintas jurusan ini perlu dibahas secara komprehensif di tingkat universitas atau pimpinan rektorat. Bagaimana persiapan kebijakan presensi, kebijakan input mata kuliah lintas fakultas, lintas jurusan, kemudian nanti bagaimana penghitungan konversi nilainya jika istilahnya lintas jurusan seperti ini. Faktanya di UPN, di FISIP dulu, tidak perlu sampai di tingkat universitas, di FISIP itu belum pernah membahas secara detail bagaimana UPN menyikapi kebijakan Mas Menteri ya, populernya Mas Menteri Nadiem Makarim terkait kampus Merdeka, bagian kuliah lintas jurusan ini masih cukup panjang. Tapi harapan saya dan harapan pimpinan kemarin dengan adanya uji coba lintas prodi, kuliah lintas prodi dengan daring seperti ini bisa memberikan gambaran kepada para pimpinan untuk menyiapkan desain kebijakan akademik ke depannya. Nah ini contoh adanya grup WhatsApp khusus terkait dengan PJJ dosen muda UPNP ini pendidikan jarak jauh ini sebagai grup admin baru. Nah ini yang nantinya dosen-dosen baru jumlah 77 orang ini difungsikan sebagai admin di masing-masing prodi yang ada. Sehingga nanti jika ada dosen-dosen senior yang kesulitan secara operasional dan lain sebagainya bisa menunjuk dosen-dosen baru yang menjadi admin ini. Nah, ini contoh subsidi, ini panduan e-learning UPN atau e-learning Moodle yang dibuat oleh tim Telematika.
Dari video tutorial yang saya buat, semuanya saya upload di YouTube, saya share publik, memang sengaja, karena kebetulan juga penyesuaian dari BPSDM ya, kebijakan BPSDM, karena kita juga sama-sama sedang work from home, membudayakan untuk kuliah daring atau semuanya serba terdigitalisasi ya. Ya sudah, saya manfaatkan aja sekalian saya bikin channel khusus sehingga kedepannya nanti memang bisa dilihat oleh para youtuber atau netizen. Ini contoh tutorialnya saya share seperti ini, ada jam-jam khusus. Ini memang bawa nama UPN ya, karena saya base-nya di UPN. Nah, kira-kira begitu Bapak Ibu terkait dengan presentasi saya seputar pelaksanaan habituasi dengan program peningkatan mutu kegiatan pembelajaran dengan pendekatan blended learning. Saya kira begitu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu Coach, Mentor, dan penguji. Terima kasih atas pendampingannya selama ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan mungkin kesalahan yang saya lakukan dengan sengaja atau tidak sengaja. Semoga Bapak Ibu dan rekan-rekan semua tetap sehat selama work from home, selama lockdown, dan salam tangguh COVID-19. Tetap jaga jarak, gunakan masker ketika bepergian keluar rumah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.